Hari itu aku kehilangan orang paling berharga dalam hidupku, tapi yang lebih menyakitkan, suamiku tidak ada di sampingku. Justru aku menemukannya di tempat yang tidak seharusnya, dan kehadiran pria misterius itu mengubah segalanya. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kuat menjalani hari. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh pelajaran hidup. Terima kasih atas dukungannya. Pagi itu datang seperti hari-hari biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah dalam hitungan detik. Aku masih setengah sadar saat ponselku berdering di atas meja samping tempat tidur. Suaranya nyaring, memecah sunyi pagi yang seharusnya tenang. Aku meraih ponsel itu dengan mata yang masih berat, tanpa firasat apapun. Nama yang muncul di layar membuatku sedikit mengernyit. Itu nomor tetanggaku di kampung halaman. Jarang sekali dia menghubungiku sepagi ini. Aku mengangkat telepon itu perlahan. Halo, suaraku masih serak. Di seberang sana, tidak langsung terdengar jawaban. Hanya suara napas yang terburu-buru, seolah orang itu sedang menahan sesuatu. Perasaanku langsung berubah. Halo, ulangku, kali ini sedikit lebih tegas. Lalu akhirnya suara itu keluar. Kamu, yang sabar ya. Kalimat pertama itu langsung membuat dadaku terasa tidak enak. Aku langsung duduk di tempat tidur. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Sabar? Maksudnya apa? Tanyaku cepat. Beberapa detik hening. Detik yang terasa panjang. Lalu, ayahmu, tadi pagi, sudah nggak ada. Dunia seolah berhenti. Aku tidak langsung merespon. Otakku seperti menolak memahami kalimat itu. Aku hanya diam, menatap kosong ke depan. Ayahmu meninggal. Kalimat itu diulang. Dan kali ini, benar-benar masuk. Tanganku langsung gemetar. Nafasku tercekat. Ponsel di tanganku hampir jatuh. Enggak, bisikku pelan. Seolah aku berharap ini salah. Seolah aku ingin bangun dari mimpi buruk ini. Ini baru kejadian subuh tadi. Kamu harus pulang. Lanjut suara itu pelan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Air mataku mulai jatuh begitu saja. Tanpa izin. Tanpa bisa ditahan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Mencoba menahan tangis yang langsung pecah dari dalam dada. Ayahku. Orang yang selalu ada sejak aku kecil. Orang yang selalu terlihat kuat. Orang yang tidak pernah aku bayangkan akan pergi secepat ini. Sekarang, sudah tidak ada. Aku tidak siap. Aku benar-benar tidak siap. Pikiranku langsung dipenuhi kenangan. Wajahnya, suaranya, cara dia memanggil namaku. Semua muncul begitu saja, membuat dadaku terasa semakin sesak. Kenapa? Gumamku lirih. Tapi tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada yang bisa menjawab. Aku mematikan telepon itu perlahan. Tanganku masih gemetar. Ponsel itu terjatuh di atas kasur. Aku menunduk. Tangisku pecah. Bukan tangis pelan lagi. Tapi tangis yang keluar begitu saja. Tanpa bisa aku kontrol. Dadaku terasa sakit. Sangat sakit. Seolah ada sesuatu yang hilang dari dalam diriku. Aku berdiri dengan langkah yang tidak stabil. Kakiku terasa lemas. Aku berjalan keluar kamar tanpa benar-benar tahu kemana arahku. Aku harus pulang. Itu satu-satunya hal yang ada di kepalaku. Aku harus pulang. Untuk terakhir kalinya melihat ayahku. Tapi di saat yang sama, aku merasa kosong. Kosong sekali. Aku berdiri di ruang tengah, memegang kepala sendiri. Air mataku terus jatuh. Nafasku tidak teratur. Dan di tengah semua itu, aku baru sadar satu hal. Aku belum menghubungi suamiku. Aku langsung mengambil ponselku lagi. Tanganku masih gemetar saat mencari namanya di layar. Aku menekan tombol panggil. 1 kali. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi.
2 kali. Masih tidak ada jawaban. Perasaanku semakin tidak tenang. Aku mencoba sekali lagi. 3 kali. Tetap tidak diangkat. Angkat, tolong angkat. Gumamku pelan. Aku butuh dia. Di saat seperti ini, aku butuh dia ada di sampingku. Aku butuh dia mendengar suaraku. Aku butuh dia menenangkanku. Tapi yang aku dapat hanya nada panggilan yang terus berulang. Aku mengirim pesan. Ayah meninggal. Aku pulang sekarang. Aku menatap layar ponsel itu. Menunggu. Beberapa detik. Beberapa menit. Tidak ada balasan. Aku menutup mata. Air mataku jatuh lagi. Di saat aku kehilangan orang yang paling aku sayangi. Aku juga tidak bisa merasakan kehadiran orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi yang buruk, tapi tidak pernah berakhir. Sepanjang jalan, aku hanya diam. Tanganku menggenggam ponsel, sesekali melihat layar, berharap ada balasan dari suamiku. Tapi tidak ada. Hanya sunyi yang terus menemani. Aku tidak ingat jelas bagaimana aku sampai di kampung halaman. Semua terasa kabur. Yang aku ingat hanya satu. Dadaku terasa semakin berat setiap kilometer yang aku tempuh. Saat mobil berhenti di depan rumah, jantungku langsung berdegup kencang. Rumah itu, rumah tempat aku dibesarkan, sekarang terlihat berbeda. Banyak orang berdiri di depan. Beberapa mengenakan pakaian hitam. Beberapa duduk dengan wajah muram. Dan di saat itu, aku tahu. Ini nyata. Aku turun dari mobil dengan langkah yang gemetar. Kakiku terasa lemas. Nafasku tidak teratur. Aku hampir tidak kuat berjalan. Tapi aku memaksakan diri. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, suara tangis langsung terdengar. Keras. Dalam. Menusuk. Aku langsung berhenti. Mataku mencari satu sosok. Dan saat aku melihatnya, dunia terasa runtuh lagi. Ayahku. Terbaring diam. Tidak bergerak. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Aku tidak percaya. Yah. Suaraku keluar pelan. Hampir seperti bisikan. Aku melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Semakin dekat. Semakin jelas. Dan akhirnya, aku tidak kuat lagi. Tangisku pecah. Aku berlutut di sampingnya. Tanganku gemetar saat menyentuh tangannya. Dingin. Sangat dingin. Air mataku jatuh deras. Yah, bangun ya. Ucapku sambil menangis. Seolah aku masih berharap dia akan membuka mata. Seolah ini semua hanya mimpi. Tapi tidak. Dia tetap diam. Tidak bergerak. Tidak menjawab. Dan di saat itu, aku benar-benar sadar. Aku kehilangan dia. Selamanya. Tangisku semakin keras. Aku tidak peduli lagi siapa yang melihat. Aku tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarku. Yang aku rasakan hanya satu. Kehilangan. Yang sangat dalam. Yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang mencoba menenangkanku. Memegang bahuku. Mengusap punggungku. Tapi aku tidak benar-benar merasakan mereka. Karena yang aku rasakan hanya kosong. Aku duduk di sampingnya cukup lama. Menatap wajahnya. Mengingat semua hal tentang dia. Cara dia tersenyum. Cara dia berbicara. Cara dia memanggil namaku. Semua itu tidak akan pernah aku dengar lagi. Air mataku tidak berhenti. Terus jatuh. Tanpa henti. Dan di tengah semua itu, aku kembali ingat satu hal. Suamiku. Aku menoleh ke sekeliling. Mencari. Berharap. Mungkin dia sudah datang. Mungkin dia ada di antara orang-orang ini. Mungkin dia sedang berdiri di sudut ruangan. Tapi tidak.
Tidak ada. Aku mengambil ponselku lagi. Membukanya dengan tangan gemetar. Masih tidak ada balasan. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Seolah dia tidak tahu. Seolah dia tidak peduli. Dadaku kembali terasa sakit. Di saat aku kehilangan ayahku, aku juga merasa kehilangan seseorang yang seharusnya ada di sampingku. Aku menatap layar ponsel itu. Lama. Berharap ada tanda. Apa saja. Tapi tidak ada. Dan di saat itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya sedih. Bukan hanya kehilangan. Tapi juga kecewa. Yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku masih duduk di samping jasad ayahku ketika perasaan itu semakin jelas. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Di saat semua orang berdatangan, di saat keluarga berkumpul, di saat aku benar-benar hancur, satu orang yang seharusnya ada justru tidak terlihat. Suamiku. Aku menatap ke arah pintu beberapa kali, berharap setiap langkah kaki yang masuk adalah dia. Setiap kali ada suara salam, aku langsung menoleh. Setiap kali ada orang datang, hatiku sedikit berharap. Tapi harapan itu selalu kosong. Dia tidak datang. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sedang di jalan. Mungkin dia belum membaca pesanku. Mungkin dia sedang sibuk. Aku mencoba mencari alasan untuk tetap berpikir baik. Tapi semakin lama waktu berjalan, semakin sulit untuk percaya. Aku berdiri perlahan, menjauh sedikit dari kerumunan. Tanganku kembali meraih ponsel. Layarnya masih sama. Tidak ada notifikasi. Tidak ada balasan. Aku menekan namanya lagi. Panggilan pertama. Nada dering terdengar. Aku menunggu. Beberapa detik. Tidak diangkat. Aku menelan ludah. Mencoba lagi. Panggilan kedua. Masih sama. Tidak diangkat. Dadaku mulai terasa tidak enak. Bukan hanya karena sedih. Tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mencoba sekali lagi. Panggilan ketiga. Tetap tidak diangkat. Aku menurunkan ponsel perlahan. Tanganku mulai terasa lemas. Ada apa sebenarnya? Gumamku pelan. Aku mengirim pesan lagi. Kamu di mana? Aku butuh kamu. Aku menatap layar itu. Menunggu. Detik demi detik berlalu. Tidak ada jawaban. Aku menutup mata sejenak. Menahan sesuatu yang mulai naik dari dalam dada. Bukan hanya tangis. Tapi juga rasa ditinggalkan. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Suasana masih sama. Tangis masih terdengar. Orang-orang masih datang dan pergi. Semua berjalan seperti seharusnya. Kecuali satu hal. Dia tidak ada. Aku duduk kembali di samping ayahku. Tanganku menggenggam ujung kain yang menutupinya. Mataku kosong. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia tidak datang? Kenapa dia tidak menjawab? Kenapa di saat seperti ini, dia justru menghilang? Seorang kerabat duduk di sampingku. Suamimu belum datang? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Belum. Dan entah kenapa, menjawab itu terasa menyakitkan. Lagi kerja mungkin, lanjutnya. Aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu. Aku hanya diam, menatap kosong ke depan. Dan di dalam diam itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan hanya kehilangan ayahku, tapi juga rasa bahwa aku mungkin tidak sepenting itu bagi seseorang yang seharusnya selalu ada untukku. Dan perasaan itu, pelan-pelan, mulai menghancurkan sesuatu di dalam hatiku. Waktu terus berjalan, tapi tidak membawa apapun yang aku harapkan. Matahari mulai bergeser, suasana rumah duka semakin ramai, tapi satu hal tetap sama, suamiku belum juga datang. Aku mulai kelelahan.
Bukan hanya fisik, tapi juga perasaan. Aku duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri, meskipun di dalam hatiku terus ada sesuatu yang mengganggu. Ponselku masih di genggaman, layar sesekali aku nyalakan, berharap ada pesan masuk. Tapi tetap kosong. Aku mulai berpikir lebih jauh. Tidak seperti biasanya. Karena selama ini, dia tidak pernah seperti ini. Kalau aku butuh, dia biasanya ada. Kalau aku telepon, dia selalu angkat. Kalau aku kirim pesan, dia pasti balas. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dan perbedaan itu membuatku takut. Aku mencoba berdiri, berjalan keluar rumah untuk mengambil udara. Kepalaku terasa berat. Nafasku tidak lega sejak tadi. Di luar, beberapa tetangga dan kerabat berdiri, berbicara pelan satu sama lain. Aku hanya lewat di antara mereka, mencoba tidak terlalu memperhatikan. Tapi langkahku terhenti saat aku mendengar sesuatu. Tadi aku lihat dia. Suara itu pelan, tapi cukup jelas. Aku menoleh sedikit, tidak langsung mendekat. Hanya berdiri, mencoba memastikan apa yang aku dengar. Di hotel itu, yang besar di pusat kota. Aku langsung merasa jantungku berdegup lebih kencang. Hotel? Siapa yang mereka bicarakan? Aku mendekat sedikit. Masih berpura-pura biasa. Iya, aku yakin itu dia. Pakai jas. Rame banget acaranya. Tanganku mulai dingin. Pikiranku langsung mengarah ke satu nama. Tapi aku belum berani memastikan. Aku menelan ludah. Lalu akhirnya, aku memberanikan diri bertanya. Maaf, tadi ngomongin siapa ya? Mereka menoleh ke arahku. Sedikit kaget. Seolah tidak menyangka aku ada di sana. Itu. Salah satu dari mereka terlihat ragu. Aku menatapnya. Menunggu. Dan detik itu terasa sangat lama. Suamimu. Kalimat itu akhirnya keluar. Pelan. Hati-hati. Tapi cukup untuk membuat dunia di sekitarku terasa berhenti. Aku tidak langsung bereaksi. Tidak langsung bertanya lagi. Aku hanya diam. Menatap mereka. Mencoba memastikan, apakah aku salah dengar. Dia di hotel? Tanyaku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Mereka saling berpandangan. Lalu mengangguk kecil. Iya, tadi siang aku lihat. Lagi ada acara besar. Dadaku langsung terasa sesak. Aku mundur satu langkah. Tidak kuat berdiri terlalu dekat. Hotel. Acara besar. Jas. Semua itu tidak cocok dengan situasi hari ini. Tidak cocok dengan keadaanku. Tidak cocok dengan duka yang sedang aku rasakan. Pikiranku mulai kacau. Mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini salah orang. Mungkin hanya mirip. Mungkin mereka keliru. Tapi di dalam hati, aku tahu. Aku tahu kemungkinan itu kecil. Sangat kecil. Aku menggenggam ponselku lebih erat. Tanganku gemetar. Perasaan yang tadi hanya cemas, sekarang berubah. Menjadi sesuatu yang lebih dalam. Lebih tajam. Kecurigaan. Aku menarik napas panjang. Mencoba tetap tenang. Tapi sulit. Sangat sulit. Karena di saat aku sedang berduka, orang yang seharusnya ada untukku justru berada di tempat yang tidak seharusnya. Dan di detik itu, aku mulai sadar. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Dan aku harus tahu. Aku berdiri di halaman rumah dengan ponsel yang masih kugenggam erat. Kata-kata yang baru saja kudengar terus berputar di kepalaku. Hotel. Acara besar. Jas. Dan yang paling menyakitkan, suamiku ada di sana. Aku menutup mata sejenak. Mencoba berpikir jernih. Mungkin mereka salah lihat. Mungkin itu bukan dia. Mungkin ada alasan yang masuk akal. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi semakin aku mencoba,
semakin hatiku menolak. Karena satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Dia tidak menjawab teleponku. Dia tidak membalas pesanku. Di saat aku kehilangan ayahku, dia menghilang. Aku membuka mata perlahan. Nafasku berat. Aku tahu aku tidak akan tenang kalau hanya diam di sini. Aku harus memastikan. Aku harus tahu kebenarannya. Meski itu menyakitkan. Meski itu akan menghancurkanku. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Langkahku terasa lebih cepat dari sebelumnya. Aku mencari ibuku. Dia duduk di dekat ayahku, wajahnya lelah, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Aku mendekat. Bu, panggilku pelan. Dia menoleh. Aku keluar sebentar ya, ucapku. Dia tidak bertanya banyak. Mungkin dia mengira aku butuh udara. Mungkin dia juga terlalu lelah untuk bertanya. Dia hanya mengangguk pelan. Aku menunduk sedikit, lalu berbalik, melangkah keluar rumah. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Aku tidak tahu apa yang akan aku temukan di sana. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku memesan kendaraan. Selama menunggu, aku berdiri diam di pinggir jalan. Angin sore terasa dingin. Tapi tidak sedingin perasaanku saat ini. Mobil datang. Aku masuk tanpa banyak bicara. Ke hotel pusat kota. Ya, ucapku pelan. Perjalanan dimulai. Aku duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Orang-orang berlalu lalang. Dunia tetap berjalan. Seolah tidak ada yang terjadi. Padahal di dalam diriku, semuanya sedang runtuh. Tanganku kembali membuka ponsel. Aku melihat pesan yang kukirim. Masih belum dibaca. Aku mencoba menelpon lagi. Sekali. 2 kali. Tetap tidak diangkat. Aku menutup mata. Air mataku jatuh lagi. Diam-diam. Aku menghapusnya cepat. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak sekarang. Karena aku tahu. Beberapa menit lagi. Aku akan melihat sesuatu yang mungkin tidak siap aku lihat. Mobil berhenti di depan hotel. Bangunannya besar. Mewah. Lampu-lampunya terang. Dari luar saja sudah terlihat. Ada acara besar di dalamnya. Banyak mobil parkir. Banyak orang keluar masuk. Semuanya terlihat hidup. Berlawanan dengan hatiku yang mati perlahan. Aku turun dari mobil. Berdiri di depan pintu masuk. Beberapa detik. Aku hanya diam. Menatap ke dalam. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku tahu. Sekali aku melangkah masuk. Tidak ada yang akan sama lagi. Aku menarik napas panjang. Dalam. Lalu perlahan. Aku melangkah masuk. Dan di saat itu, aku belum tahu bahwa apa yang akan aku lihat di dalam sana akan menghancurkan semua yang selama ini aku percaya. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki lobi hotel itu. Semua terlihat begitu terang, begitu hidup, begitu berlawanan dengan perasaanku. Lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit, musik terdengar lembut, dan orang-orang berjalan dengan pakaian rapi sambil tersenyum. Aku berdiri sejenak di pintu masuk. Mataku menyapu ruangan. Mencari. Dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Aku hampir berharap. Aku tidak menemukannya. Aku hampir berharap. Semua ini salah. Tapi harapan itu hancur dalam hitungan detik. Di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Suamiku. Berdiri tegak. Memakai jas rapi. Wajahnya terlihat tenang. Bahkan, tersenyum. Dunia terasa berhenti. Aku tidak bergerak. Tidak bernapas. Hanya melihat. Melihat seseorang yang seharusnya berada di sampingku saat aku kehilangan ayahku. Justru berdiri di sini. Di tempat ini. Di tengah pesta.
Dadaku langsung terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku mundur 1 langkah. Hampir kehilangan keseimbangan. Kenapa? Gumamku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Tapi cukup untuk menghancurkan diriku sendiri. Aku terus menatapnya. Berharap dia akan melihatku. Berharap dia akan terkejut. Berharap dia akan segera menghampiri. Tapi tidak. Dia tidak melihatku. Dia sibuk berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Tertawa kecil. Mengangguk. Seolah semuanya baik-baik saja. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah aku tidak ada. Dadaku semakin sesak. Aku menggenggam ujung bajuku dengan erat. Tanganku gemetar. Kakiku terasa lemas. Aku tidak tahu harus maju atau pergi. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Aku hanya berdiri. Diam. Hancur. Beberapa orang melewatiku. Beberapa menatapku heran. Mungkin karena penampilanku tidak seperti mereka. Mungkin karena mataku yang penuh air. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya melihat 1 orang. Dia. Suamiku. Orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Tapi sekarang, justru menjadi sumber lukaku. Aku mencoba melangkah mendekat. 1 langkah. Lalu 1 lagi. Semakin dekat. Semakin jelas. Dan setiap langkah, semakin menyakitkan. Aku berhenti beberapa meter darinya. Cukup dekat untuk melihat wajahnya dengan jelas. Cukup dekat untuk memastikan bahwa ini bukan salah lihat. Ini nyata. Dan saat itu, aku benar-benar sadar bahwa di saat aku kehilangan seseorang yang paling aku cintai, aku juga kehilangan sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini aku percaya, tapi ternyata tidak pernah benar-benar ada. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya. Jarak yang begitu dekat, tapi terasa sangat jauh. Lampu-lampu di ruangan itu masih bersinar terang, musik masih mengalun, orang-orang masih tertawa, tapi semuanya terdengar seperti jauh, seperti suara yang tidak lagi nyata bagiku. Yang aku lihat hanya 1. Dia. Suamiku. Orang yang seharusnya ada di sampingku saat aku menangis di depan jasad ayahku. Tapi sekarang, dia berdiri di sini, tersenyum. Seolah tidak ada yang terjadi. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Seolah aku tidak bisa bernapas dengan benar. Air mataku terus jatuh. Aku tidak mencoba menghapusnya lagi. Aku tidak peduli siapa yang melihat. Karena di detik itu, aku benar-benar hancur. Aku mencoba melangkah lagi. Mendekat. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus memastikan. Aku harus melihatnya dari dekat. Aku harus tahu, apakah ini benar-benar dia. Dan saat aku akhirnya berdiri tepat di hadapannya, dia melihatku. Matanya langsung membesar. Wajahnya berubah. Dari tenang, menjadi kaget. Dan di saat itu, aku tahu. Dia tidak menyangka aku akan ada di sini. Kamu, ucapnya pelan, seolah tidak percaya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Lama, sangat lama. Mencoba mencari 1 hal saja yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi tidak ada. Yang aku lihat hanya seseorang yang asing. Seseorang yang tidak aku kenal. Kenapa kamu di sini? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat hatiku semakin sakit. Aku tersenyum kecil. Pahit. Harusnya aku yang tanya. Jawabku pelan. Suaraku bergetar. Tapi aku tetap berdiri. Dia terdiam. Tidak langsung menjawab. Matanya terlihat gelisah. Seolah sedang mencari alasan. Seolah sedang menyusun kata-kata. Tapi bagiku, semua itu sudah tidak penting lagi. Ayahku meninggal. Ucapku.
Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa emosi, tanpa nada tinggi, tapi berat, sangat berat. Ruangan itu seolah ikut diam sesaat. Dia menatapku, terdiam, tidak langsung bereaksi. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Dan kamu ada di sini, lanjutku. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak bisa menahannya. Tidak lagi. Dia menghela napas pelan. Kamu nggak ngerti, katanya. Kalimat itu, selalu itu, alasan yang tidak pernah menjelaskan apa-apa. Aku menggeleng pelan. Kalau aku nggak ngerti, jelasin, ucapku. Suaraku mulai pecah. Bukan karena marah, tapi karena terlalu sakit. Dia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke sekeliling, seolah takut dilihat orang. Seolah ini bukan tempat yang tepat. Padahal bagiku, tidak ada lagi tempat yang tepat atau tidak. Karena semuanya sudah salah. Aku menatapnya. Lama. Dan di detik itu, aku sadar satu hal. Bahwa rasa sakit ini, bukan hanya karena dia tidak ada saat aku kehilangan ayahku. Tapi karena dia memilih untuk tidak ada. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku masih berdiri di hadapannya, dengan air mata yang belum berhenti jatuh, saat tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada seseorang yang memperhatikan kami sejak tadi. Bukan sekadar lewat, tapi benar-benar melihat. Aku menoleh pelan ke samping. Dan di sanalah, aku melihatnya. Seorang pria, berdiri tidak jauh dari kami. Tatapannya lurus ke arahku. Tidak menghindar. Tidak ragu. Seolah dia sudah lama menungguku. Dadaku langsung berdegup lebih kencang. Aku tidak mengenalnya. Aku yakin. Tapi ada sesuatu dari cara dia melihatku yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah dia tahu sesuatu. Sesuatu yang aku sendiri belum tahu. Aku mengernyit sedikit. Masih menatapnya. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, dia melangkah mendekat. Pelan. Tapi pasti. Langkahnya tenang. Berbeda dengan suasana di dalam diriku yang kacau. Suamiku juga menyadarinya. Dia langsung menoleh ke arah pria itu. Wajahnya berubah. Seketika. Tegang. Dan itu membuat jantungku semakin tidak tenang. Pria itu berhenti tepat beberapa langkah dari kami. Lalu, dia menatapku. Langsung. Dan membuka suara. Maya. Aku membeku. Namaku. Dia menyebut namaku. Dengan begitu mudah. Seolah dia mengenalku. Aku mundur satu langkah. Siapa kamu? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Bukan juga senyum mengejek. Tapi, senyum yang terasa penuh arti. Dan itu membuatku semakin tidak nyaman. Aku pikir, kamu nggak akan datang ke sini, katanya. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Apa maksudnya? Kenapa dia berbicara seolah dia tahu aku akan datang? Aku menoleh ke arah suamiku. Wajahnya pucat. Tangannya sedikit mengepal. Dan di saat itu, aku mulai mengerti. Dia tahu pria ini. Dan dia tidak nyaman. Sama sekali tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya suamiku dengan suara tegang. Nada suaranya berbeda. Lebih rendah. Lebih tajam. Seolah dia sedang menahan sesuatu. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya melirik ke arah suamiku sebentar. Lalu kembali menatapku. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Katanya pelan. Dadaku langsung terasa sesak. Perasaan tidak enak itu kembali datang. Lebih kuat. Lebih dalam. Apa maksud kamu? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. Pria itu menarik napas pelan. Lalu berkata,
Tentang sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sesuatu tentang ayahku, tentang masa lalu, dan tentang suamiku. Dan di detik itu, aku tahu, malam ini belum selesai menghancurkanku. Ruangan itu terasa semakin sempit, meskipun orang-orang masih berlalu lalang seperti biasa. Musik masih terdengar, lampu masih terang, tapi bagiku, semuanya berubah. Fokusku hanya pada satu hal. Pria itu, dan kata-katanya. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dadaku terasa sesak. Aku menatapnya. Menunggu. Dengan perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Takut. Cemas. Dan entah kenapa, seperti aku sudah tahu bahwa apa yang akan dia katakan, tidak akan baik. Apa maksud kamu? Ulangku pelan. Suaraku bergetar. Aku bahkan tidak yakin aku siap mendengar jawabannya. Pria itu menatapku beberapa detik. Seolah memastikan. Seolah menilai apakah aku cukup kuat. Lalu akhirnya, dia berbicara. Ayahmu bukan meninggal karena sakit. Dunia terasa berhenti. Aku tidak langsung bereaksi. Tidak langsung berpikir. Kalimat itu terlalu tiba-tiba. Terlalu berat. Apa? Suaraku hampir hilang. Aku mencoba mencerna. Tapi otakku seperti menolak. Dia jatuh di proyek itu. Lanjutnya. Proyek? Aku mengernyit. Tidak mengerti. Ayahku memang bekerja di proyek kecil milik keluarga kami dulu. Tapi itu sudah lama. Apa hubungannya? Tanyaku. Pria itu menoleh sebentar ke arah suamiku. Dan di saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Suamiku tidak berani menatapku. Dia menunduk. Tangannya mengepal. Wajahnya tegang. Seolah dia sudah tahu. Seolah dia tidak ingin ini keluar. Dadaku semakin sesak. Dia jatuh. Setelah ada masalah di sana. Lanjut pria itu pelan. Apa masalahnya? Tanyaku cepat. Aku mulai panik. Tanganku gemetar. Pria itu kembali menatapku. Dan kalimat berikutnya. Menghancurkan segalanya. Proyek itu, sekarang milik suamimu. Aku langsung mundur satu langkah. Tidak percaya. Enggak, bisikku pelan. Ini tidak masuk akal. Ayahku tidak pernah cerita. Suamiku juga tidak pernah bilang apa-apa. Ini tidak mungkin. Dia ambil alih beberapa bulan lalu. Lanjut pria itu. Suaranya tetap tenang. Tapi setiap katanya terasa seperti pisau. Aku menoleh ke arah suamiku. Kamu? Suaraku bergetar. Dia tetap diam. Tidak menjawab. Dan diam itu lebih menyakitkan dari apapun. Dan waktu kejadian, dia ada di sana. Kata pria itu lagi. Dunia benar-benar runtuh. Aku tidak bisa berdiri tegak lagi. Kakiku terasa lemas. Enggak, ini enggak mungkin. Aku menggeleng. Air mataku jatuh semakin deras. Aku menatap suamiku. Menunggu dia menyangkal. Menunggu dia berkata bahwa ini semua salah. Tapi dia tidak. Dia tetap diam. Dan di detik itu, aku tahu. Semua ini benar. Aku merasa seperti kehilangan segalanya sekaligus. Ayahku, kepercayaanku, dan orang yang selama ini aku anggap rumah. Semua hancur. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kebenarannya, tapi kenyataan bahwa selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Aku berdiri di sana dengan tubuh yang hampir tidak bisa menopang diriku sendiri. Suara di sekitarku mulai terasa samar. Orang-orang masih bergerak, musik masih berjalan, tapi bagiku, semuanya seperti hilang. Yang tersisa hanya satu hal. Kenyataan. Yang baru saja aku dengar. Dan suamiku, yang berdiri di depanku, tanpa membantah apapun. Aku menatapnya. Lama. Berharap,
Mungkin ada satu kata saja, satu kalimat, yang bisa menyangkal semua ini. Tapi tidak ada. Kamu tahu, suaraku akhirnya keluar. Sangat pelan. Sangat lemah. Dia tidak langsung menjawab. Matanya masih menghindar. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Dadaku terasa seperti diremas. Kamu tahu, tapi kamu diam, ulangku. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak ingin menghentikannya. Karena semuanya sudah terlalu sakit. Dia akhirnya menarik napas panjang. Pelan. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku mau jelasin, katanya. Kalimat itu. Kalimat yang seharusnya datang dari awal. Bukan sekarang. Bukan setelah semuanya terbongkar. Aku tertawa kecil. Pahit. Jelasin apa? Tanyaku. Suaraku tidak lagi bergetar. Bukan karena aku kuat. Tapi karena aku sudah terlalu hancur. Bahwa kamu ambil alih proyek itu tanpa bilang ke aku. Bahwa kamu ada di sana waktu ayahku jatuh. Atau bahwa kamu tetap datang ke pesta ini saat aku lagi kehilangan dia. Setiap kalimat keluar perlahan, tapi terasa sangat berat. Dia terdiam, tidak menjawab. Lagi-lagi, diam. Dan diam itu membunuh semua sisa harapanku. Aku nggak bermaksud, katanya pelan. Aku langsung memotong. Tapi kamu tetap lakukan. Sederhana, tapi jelas. Dia menutup mata sejenak, seolah menahan sesuatu. Seolah dia juga sedang berjuang. Tapi bagiku, sudah tidak penting lagi. Karena yang paling menyakitkan bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia tidak lakukan. Dia tidak jujur. Dia tidak ada saat aku butuh. Dia tidak memilihku. Dan itu lebih dari cukup. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Mencoba mencari sesuatu. Satu saja. Yang bisa membuatku bertahan. Tapi tidak ada. Yang ada hanya seseorang yang selama ini aku percaya. Tapi ternyata menyimpan sesuatu yang menghancurkan hidupku. Aku mengangguk pelan. Seolah akhirnya mengerti. Seolah akhirnya menerima. Bahwa semua ini nyata. Dan di saat itu, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Karena yang hancur bukan hanya hubungan ini, tapi juga kepercayaan, yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku berdiri di sana, menatapnya untuk terakhir kali dengan perasaan yang tidak lagi sama. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jelas menyakitkan. Ruangan itu masih ramai. Orang-orang masih tertawa. Acara masih berjalan. Tapi bagiku, semuanya sudah berakhir. Aku menarik napas panjang. Pelan. Dalam. Seolah aku sedang melepaskan sesuatu yang selama ini aku genggam terlalu erat. Aku capek. Ucapku lirih. Suaraku tenang. Tidak lagi bergetar. Tidak lagi penuh emosi. Hanya jujur. Dia menatapku. Untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar kehilangan. Maya, kita bisa bicarain ini baik-baik, katanya. Aku menggeleng. Pelan. Harusnya dari dulu. Jawabku. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia melangkah mendekat. Seolah ingin menahanku. Seolah baru sadar bahwa aku benar-benar akan pergi. Tapi aku mundur satu langkah. Menjaga jarak. Bukan karena takut. Tapi karena aku tidak ingin lagi berada terlalu dekat dengan seseorang yang sudah melukaiku sedalam ini. Jangan sekarang. Lanjutnya. Aku menatapnya. Lama. Justru sekarang, kataku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa yakin. Aku tidak lagi ragu. Aku tidak lagi takut. Karena rasa sakit ini sudah terlalu dalam untuk ditahan.
Aku menoleh ke arah pria misterius itu. Dia masih berdiri di sana. Diam. Seolah tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Aku mengangguk kecil. Sebagai tanda terima kasih. Karena tanpa dia, aku mungkin akan terus hidup dalam kebohongan. Aku kembali menatap suamiku. Jaga dirimu, ucapku pelan. Bukan sebagai bentuk perhatian, tapi sebagai penutup. Sebagai akhir. Dia terdiam. Tidak mencoba menghentikanku lagi. Mungkin dia tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kata-kata. Aku berbalik. Melangkah pergi. Meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan semua yang tadi aku lihat. Dan meninggalkan seseorang yang dulu pernah aku anggap rumah. Langkahku terasa ringan. Aneh. Di tengah semua rasa sakit, aku justru merasa lebih bebas. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Bukan lagi orang lain. Bukan lagi perasaan orang lain. Tapi aku. Dan itu tidak mudah. Tapi benar. Aku keluar dari hotel itu. Udara malam menyambutku. Dingin. Tapi nyata. Aku menarik napas panjang. Dan di saat itu, aku tahu. Hidupku memang hancur hari ini. Tapi dari kehancuran itu, aku mulai belajar berdiri. Dengan caraku sendiri. Langkah kakiku terus berjalan menjauh dari hotel itu. Lampu-lampu mewah di belakangku perlahan memudar, tergantikan oleh jalanan malam yang lebih sepi, lebih jujur. Tidak ada lagi suara tawa palsu, tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Yang ada hanya aku, dan perasaan yang masih berantakan. Udara malam terasa dingin menyentuh kulitku, tapi kali ini, aku tidak merasa ingin menghindar. Aku justru membiarkannya. Seolah dingin itu membantu menenangkan sesuatu di dalam diriku yang sejak tadi kacau. Air mataku masih jatuh. Tapi berbeda. Tidak lagi seperti tadi. Tidak lagi seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Lebih seperti seseorang yang mulai melepaskan. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan. Menatap kosong ke depan. Pikiranku kembali ke satu tempat. Rumah. Rumah yang sekarang dipenuhi duka. Rumah tempat ayahku terbaring. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa rindu. Bukan pada seseorang yang tadi aku tinggalkan, tapi pada seseorang yang benar-benar berarti. Ayahku. Aku menarik napas panjang. Tanganku perlahan menyentuh dada. Yah, aku pulang, bisikku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sedikit lega. Aku memanggil kendaraan. Kali ini tidak ada keraguan. Tidak ada lagi yang perlu aku cari. Karena semua yang perlu aku tahu, sudah aku lihat. Perjalanan kembali terasa sunyi. Tapi tidak lagi menakutkan. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota lewat begitu saja. Seperti hidup yang terus berjalan, meskipun ada yang tertinggal. Aku menutup mata sejenak. Mengingat wajah ayahku. Senyumnya. Suaranya. Dan semua hal yang tidak akan pernah kembali. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, aku tidak menahannya. Aku membiarkannya. Sebagai tanda bahwa aku benar-benar mencintainya. Mobil berhenti di depan rumah. Aku turun perlahan. Langkahku kali ini lebih tenang. Lebih pasti. Aku masuk ke dalam. Suasana masih sama. Sunyi. Duka. Tapi sekarang, aku tidak merasa sendirian. Karena aku tahu, aku masih punya diriku sendiri. Aku berjalan mendekat. Duduk di samping ayahku lagi. Menatap wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menangis. Aku juga tersenyum kecil. Bukan karena aku tidak sedih. Tapi karena aku tahu. Aku akan baik-baik saja. Pelan-pelan. Aku menggenggam tangannya. Yang sudah dingin. Tapi tetap terasa dekat. Aku janji
Aku akan kuat, bisikku. Dan di saat itu, aku benar-benar mengerti bahwa kehilangan memang menyakitkan. Pengkhianatan memang menghancurkan. Tapi dari semua itu, aku menemukan sesuatu yang baru. Diriku sendiri, yang selama ini mungkin terlalu sering aku abaikan. Hari itu, aku kehilangan ayahku. Aku kehilangan rumah tanggaku. Tapi aku juga menemukan keberanian untuk memulai lagi. Dan mungkin itulah awal dari hidup yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian pernah berada di posisi yang sama, ingat, kalian berhak bahagia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.